Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dapat bergabung lagi menggunakan virtual Gimit ya. Mudah-mudahan Ananda Ibu semua berada di dalam keadaan sehat walafiat, tetap dengan protokol kesehatan kita. Nah, untuk materi kita di pagi hari ini, Ibu akan masuk tentang garis dan sudut, ya, sebagaimana yang telah kita informasikan di awal materi pagi kita adalah itu tentang materi dan garis dan sudut. Nah, mudah-mudahan Ananda Ibu semua bisa mengetahui apa sih kira-kira garis itu, sudut itu seperti apa yang dikatakan garis dan sudut. Nah, sebelum materi ini kita lanjutkan, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa ini? Iksan, dipimpin dulu. Iksan, siapkan dulu. Assalamualaikum, Bu. Ya. Maaf, Bu, suara Ibu tidak kedengaran, Bu. Tidak kedengaran? Saya di sini sudah besar suara Ibu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kini anak-anak Ibu sambil menunggu temannya bergabung, kita lanjut saja ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau kita mengadakan seperti biasa refleksi dulu. Kita bayangkan dulu apa sih yang indah-indah yang kamu alami kemarin sampai tadi malam. Kita pejamkan mata. Mungkin kamu mendapatkan suatu kejutan dari orang tua atau dari kakak, atau mungkin kamu diajak ke mall atau jalan-jalan, mungkin dapat suatu hadiah, mungkin yang ulang tahun juga ya. Jadi kita mulai dengan memejamkan mata masing-masing ya. Dengarkan instruksi dari Ibu. 1, 2, 3. Kita pejamkan mata. Bayangkan yang indah, kita berada di suatu pantai, atau mungkin berada di mall, atau mungkin berada dengan keluarga lagi makan bareng ya. Dah 1, 2, 3. Silahkan dipejamkan matanya, Nak. Bayangkan yang indah-indah. Oke, baik, silakan dibuka kembali matanya. Nah, apa yang Ananda Ibu bisa rasakan sekarang, Chandra? Sama seperti yang semalam. Oke, yang lain? Farah?
Apa yang dirasakan? Rifka? Oke, tentu mungkin merasa agak sedikit lebih nyaman ya. Oke, yang lanjut yang berikutnya, Ibu mau kita tarik napas dulu dalam-dalam, kemudian dilepaskan ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Silakan tarik napas. Lepas pelan-pelan. Lagi, silakan tarik napas. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik napasnya, kemudian tahan, habis itu lepaskan pelan-pelan. Silahkan. Lepaskan pelan-pelan. Oke, baik. Mungkin kita merasa sedikit lega, lebih lapang, lebih nyaman, ya. Coba Hana, apa yang dirasakan? Hana Munirah, apa yang dirasakan dengan kita mengadakan tarik nafas? Kita melepaskan dulu, stop dulu tadi semua dari kegiatannya. Saat tarik nafas, setelah itu apa yang dirasakan? Iksan? Lega, Bu. Lega. Oke, apa lagi? Dadanya lapang. Dadanya lapang ya. Jadi artinya beban yang kita rasakan itu hilang saat itu, ya kan? Lebih lapang kita. Nah, artinya Ananda Ibu pagi ini tentu siap untuk pembelajaran yang akan kita mulai. Nah, materi kita pagi ini sudah siap dengan bukunya? Dengan peralatannya sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke, buku paketnya mana? Coba Ibu lihat. Angkat buku paketnya masing-masing. Ya, good. LKS. Mantap. Buku catatan. Oke. Di buku catatan itu tentu sudah ada buku PR dan latihan. Coba pegang buku PR dan latihannya. Ya, good. Terima kasih Ananda Ibu ucapkan ya atas semangat pagi kita di pagi hari ini. Baik, materi kita pagi ini itu adalah tentang garis dan sudut. Nah, di sini tujuan kita mempelajari garis dan sudut yaitu supaya nanti kita tahu apa sih yang dikatakan dengan garis. Jadi saat ditanya oleh Bapak Ibu guru atau teman atau keluarga, nah garis itu apa, sudut itu apa, kita bisa menjelaskan dan bisa memberikan contoh. Dan Ibu juga tidak tahu bahwasanya nanti mungkin di antara anak Ibu ini ya, di antara kelas 73, 74 dan sebagainya itu mungkin dia ada menjadi seorang arsitektur. Nah, tentu dia akan paham letak-letaknya. Dia akan membuat sebuah gedung mungkin ya, membuat sebuah gedung dia akan tahu, dah ini garisnya seperti ini, kita akan tarik suatu garis ya, sudutnya dari sini kita tarik talinya, buat jalurnya, patoknya. Nah, itulah salah satu kegunaan.
Alhamdulillah pagi ini kita sudah hadir semua, tinggal beberapa orang lagi ya yang belum. Kemudian di sini Ibu akan bagikan nanti kelompok, satu kelompok itu ada 4 orang ya. Jadi kelompoknya mulai dari abjad nama dari A yang seperti biasa ya, berarti itu ada 4. Nah, berdasarkan daftar absensi. Nah, itu nanti dalam kelompok. Baik, kita lihat di sini. Persentase Bu udah nampak belum? Belum, Bu. Ibu bagikan belum ya? Belum. Suaranya. Nah, ini adalah materi garis, titik, garis, dan bidang. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu, siapa yang tahu tentang garis? Saya, Bu, Nurafiza. Saya, Bu. Bu, Saya, Bu. Nurafiza, silakan Nurafiza. garis adalah kumpulan titik yang berjejer dan terhubung secara kontinu. Oke, mantap. Ada lagi Saya, yang Bu. lain? Ihsan, Ya, Bu. Ihsan, silakan sebutkan nama dan kelas ya, Nak. Ihsan Daudi Haila dari kelas 73, Bu. Garis merupakan bangun paling sederhana dalam geometri karena hanya berdimensi 1, Bu. Oke, bagus. Yang lain? Saya, Bu. Nama? Saya, Bu. Nabila, Bu. Raisa Tabina Putri. Nabila 73 ya. Iya. Oke, silakan. Garis merupakan bangun yang paling sederhana dalam geometri karena hanya berdimensi 1. Garis Oke, adalah susunan titik-titik dapat tak terhingga yang saling bersebelahan dan juga memanjang ke bersebelah kanan kiri atas juga bawah. Oke, mantap. Yang lain siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Nama, kelas? Raisa Tabina Putri kelas 73. Silakan. Garis adalah bentuk geometri yang dituliskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Ada 3 jenis, yaitu garis lurus, garis penghubung terpendek antara 2 titik yang tidak bertepatan. Oke, baik. Nah, dari 4 orang tadi, Nurafiza, Ihsan, Nabila, Raisa, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan garis itu apa menurut pendapat Ananda Ibu? Yang kesimpulannya? Saya, Bu, Nurafiza dari kelas 74. Oke, silakan, Fiza. Kesimpulannya, garis adalah 2 titik yang terhubung, Bu. Iya, bagus. Yang lain? Ya, jadi garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik atau dari 2 titik. Nah, jadi dari beberapa titik maka muncullah suatu garis, ya. Nah, jadi coba Ananda Ibu bayangkan, buat dulu di kertasnya, silakan coba dipraktekkan, buat titik-titik sebanyak 5, kemudian titik-titik itu sangat rapat, ya, sangat rapat. Dia membentuk apa? Apa yang terjadi di sana? Sudah kita praktekkan?
Sudah, Bu. Ya, tentu di sana dia akan membentuk sebuah Garis. Oke, good, mantap. Jadi sudah dibuktikan langsung. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini Ibu mempunyai materi kita tadi. Dari pengertian garis, kita akan melihat hubungan yang terjadi dari garis tersebut. Nah, di sini hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama, hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi di dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis, dan kedua, titik terletak di luar garis. Nah, di sini lihat, ini kelihatan? Punya Ibu, Nak? Nggak nampak, Bu. Tidak nampak persentase Ibu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak nampak? Oke, kita cek kembali. Bentar ya. Nah, di buku paket Ananda Ibu itu ada, coba dilihat hubungannya. Ya, silakan coba dibuka saja dulu, Nak. Di buku paket itu tentang garis dan sudut. Ini sudah kelihatan? Udah, Bu. Sudah? Bu. Oke, nah kita lihat ya. Ini tadi hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan Belum, Bu. garis. Belum? Yang lain sudah nampak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, berarti itu mungkin jaringan si Hafiza sedikit terkendala, Nak. Ya. Nah, kita lihat di sini hubungan antara titik dan garis. Di sini ada garis L, ya, terletak pada titik A terletak pada garis L. Ada di sini yang titik merah, ya. Ini adalah titik A terletak pada garis L. Nah, kemudian yang berikut titik B terletak di luar garis M. Nah, ini dia yang dimaksud. Paham, Nak? Bisa mengikutinya? Bisa. Ini hubungan titik dan garis. Oke, baik, yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Ya. Ini hubungan antara titik dan bidang. Di sini hubungan titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian bidang dan titik terletak di luar bidang. Ini ada T terletak pada bidang alfa. Ya, berarti dia berada di dalam bidang, pada bidang ini. Ya, titik C-nya. Kemudian yang kedua ada lagi titik D terletak di luar bidang. Nah, ini dia titik D. Ini terletak di luar bidang. Ya. Kemudian yang berikut hubungan antara garis dan bidang. Nah, garis terletak pada bidang. Ini yang pertama. Ini di dalam suatu bidang. Ini ada garis. Ya, kemudian yang kedua, garis tidak pada bidang, artinya garis berada di luar bidang, yaitu garis L. Kemudian yang berikut, garis menembus atau memotong bidang. Nah, ini dia. Ada pertanyaan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak kita lanjut. Titik-titik segaris. 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, seperti pada gambar titik ini. Ya, ini ada titik A dan B. Ini yang merah, titik A dan B pada garis L. Tidak nampak? Tidak, Bu. Yang lain bagaimana? Ada, Bu, ada. Nah, ada, Bu. Ini yang nggak kelihatan itu pas jaringannya itu, nak. Nah, kemudian yang berikut di buku paketnya itu juga ada, rasa coba dicek lebih kurang sama ya. Titik sebidang. 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, ini dia. Ini di sini ada titik C dan D terletak pada bidang alfa, pada bidang beta. Ya, di sini. Nah, itu tadi hubungan antara titik, garis, dan bidang. Ya, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, kita lanjutkan. Kedudukan 2 garis. Kedudukan 2 garis, baik 2 garis sejajar, 2 garis saling berpotongan, 2 garis saling berimpit pada bidang. Yaitu yang pertama 2 garis sejajar, kemudian 2 garis berpotongan, dan 2 garis saling berpotongan. Pertanyaan Ibu, kapan dikatakan 2 garis itu saling sejajar? Dipanjangkan, dia tidak akan berpotongan. Ya, apabila garisnya diperpanjang ke segala arah atau ke 2 sisi, tapi dia tidak berpotongan, tidak bertemu dia. Ya, jadi itu dikatakan garis sejajar. Kemudian apabila 2 garis berpotongan, nah mungkin Iksan dia pegang tali. Yang satu di depan pintu gerbang sebelah. Ibu suruh tarik terus, nak, ke depan kelasnya. Ya, di ruangan kita belajar. Tarik terus, rentang terus. Nah, kemudian si Rizky, Ibu suruh lagi, Rizky, kamu rentangkan talimu dari depan ruangan 10. Ya, tarik terus ke depan. Dan apakah dia akan ketemu nanti? Ya, tentu akan ketemu. Di sana dia ketemu, maka membentuk garis berpotongan. Ya, itulah yang dikatakan dengan 2 garis berpotongan. Nah, ini dapat kita lihat untuk kedudukan 2 garis. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan yang lain? Dan Bu. Oke. Nah, di sini tabel kedudukan 2 garis. Gambar 2 garis terletak pada bidang alfa. Di sini ada bidang alfa. Sebetulnya bidang ini bidang apa ini, nak, gambarnya? Persegi panjang, jajar genjang, atau apa?
sejajar genjang. Iya, bagus, good ya. Jadi dalam jajar genjang ini, atau mungkin ibu ini di sini bukan kasih nama bidang alfa. Ya, di sini terdapat 2 garis terletak pada bidang, yaitu garis apa? Garis A dan Garis B. Ya, oke, good. Kemudian di sini gambar 2 garis terletak pada bidang alfa dengan satuan. Nah, di sini ada garis B dan garis A. Ya. Antara A dan B ini tingginya 5 cm, di sini juga 3 cm. Keterangan garis A dan B merupakan 2 garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Ya, karena dia apabila ditarik terus kita perpanjang, garis B ini diperpanjang ke sini ke kanan terus, kemudian garis A diperpanjang terus ke kanan, tentu dia akan mengalami perpotongan. Nah, kemudian yang berikut, yang kedua, kita lihat di sini garis D dan C. Nah, ini halnya sama, ya. Apabila 2 garis yang tidak sejajar kita perpanjang, mungkin di sini kita perpanjang ke sebelah kiri, garis C dan D, perpanjang terus garisnya, ya, maka dia akan berpotongan. Oke, kalau yang ketiga, nah yang ketiga ini bagaimana? Garis E dan F, apa yang akan terjadi? Diperpanjang ke segala arah. 2 garis sejajar, Bu. Yang dia tidak akan berpotongan. Tidak akan berpotongan. Oke, bagus, mantap. Yang lain? Tetap 2 garis sejajar, Bu. 2 garis sejajar, good. Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham kapan dia berpotongan, kapan dia saling sejajar, ya. Nah, di sini yang berikut kita lihat yang keempat. Di sini garis G dan H ini juga tetap sejajar. Kita perpanjang ke segala arah, dia tidak berpotong. Nah, yang berikut yang nomor 5, garis I dan J. Lihat ini gambarnya, I dan J berada pada satu garis yang sama. Ini namanya garis berhimpit. Nah, pertanyaan ibu, di mana kita jumpai garis berhimpit ini? Pada umumnya di depanmu ada buku paket, ada buku tulis, ada LKS. Sekarang coba dipegang buku ini, lipatnya, ya, buku paketmu. Ini adalah suatu garis berhimpit, ya, atau buku LKS atau buku catatannya. Lipatan-lipatan itu gabungan dari semuanya ini yang dikatakan garis berhimpit. Sudah dipegang buku paketnya masing-masing? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat mana? Iya, oke. Ya, mantap. Siapa yang minta apa? Ya, jadi itulah yang dikatakan dengan garis berhimpit. Nah, kemudian yang berikut, untuk garis berhimpit ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lihat yang berikut.
garis yang berpotongan. Ananda Ibu pernah melihat gunting? Mana Bu? Pernah. Saat gunting itu kita gunakan, kita pegang. Nah, di sana di titik tengahnya, di gunting di tengah-tengah itu ada potongannya. Ya, lihat gambar di sini. Ini garis M dan N. Nah, ini merupakan dua garis yang berpotongan. Apa lagi contoh yang berikut yang berpotongan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang berikutnya? Gunting, Bu. Ya, gunting. Selain gunting, bagus. Pernah lihat tang? Pernah Bu? Pernah, Bu. Ah, Pernah, Bu. tang itu bagaimana? Berpotongan Kayak kan? gunting. Ya, berimpit kan. Berpotongan. Ya, berpotongan. Kemudian apa lagi? Pemotong bunga. Nih kalau yang anak perempuan tahu ini. Kalau sering lihat namanya motong-motong bunga. Memotong rumput, Bu. Pemotong rumput. Good. Apa lagi? Kunci roda Bu? Kursi roda. Ya, apa lagi yang berikut? Bu? Kunci roda Bu? Kunci roda. Kunci roda bisa nggak ya? Iya, bagus. Good. Yang lain? Ayo, apa yang berpotongan? Itu kalau anak perempuan, kalau punya adik mungkin jepit rambutnya yang ada yang hitam-hitam itu, jepit hitam itu Minta sendrel, Bu. apa nak? Minta sendrel. Iya, Yang bagus. sebelumnya itu. Ya, apa lagi? Nah, sekarang kalau playover itu bagaimana garisnya? Playover berpotongankah, sejajarkah? Sejajar Bu? Bagus, sejajar, mantap. Contoh untuk sejajar. Tadi berpotongan sudah, sejajar contohnya apa lagi? Rel kereta api Bu? Rel kereta api. Mana Bu? Ya. Zebra cross Bu? Apa? Zebra cross? Iya, bagus. Penggaris, Bu. Penggaris. Nah, Besar Bu? iya. Oke, yang berpotongan sudah, sejajar sudah. Contohnya berhimpit. Berhimpit. Tadi sudah? Belum. Apa contoh berhimpit? Buku. Buku. Oke. Apa lagi yang berhimpit? Angkar bulat, Bu. Jangka bulat. Ya. Apa lagi? Meja Bu? Meja. Kemudian nih muncul pertanyaan dari Ibu. Apakah pada jarum jam saat berputar mengalami garis berhimpit? Adakah Jam 12. pada jarum Jam jam 12 Bu? Jam 12. 12? Jam berapa lagi? Jam 6 Bu. Jam 6. Benar saja berhimpit jam 6? Ada jam di depan rumahnya? Ada. Di dinding? Ada. Ya, kalau jam 24.
Jam 24. Ya. Berinvestasi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, berarti anak ibu sudah paham ya yang dikatakan dengan berhimpit, kemudian sejajar, berpotongan, ya. Sudah di-save? Sudah, Bu. Sudah? Oke, Sudah. mantap ya. Ibu bangga dengan semangat Nanda Ibu untuk pagi ini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut. Kita lihat kembali PPT-nya. Nah, tadi di sini sekarang tegak lurus. Nomor 9, coba dilihat ini. Tegak lurus. Garis I dan R merupakan dua garis berpotongan tegak lurus. Nah, apa contoh yang tegak lurus? Tegak lurus itu dia membentuk sudut 90 derajat. Sekarang apa contohnya? Apa Yang listrik. Yang listrik, benar nggak? Yang listrik tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Lemari, Bu. Lemari, ya, sudut lemari, betul. Kemudian apa lagi? Pintu. Kalau tangan gimana? Tembok. Simpang 4. Sudut, Bu. Kalau simpang 4 gimana? Simpang 4 persimpangan. Iya, Bu. Iya, apalagi yang berikut? Tembok katanya tadi. Jendela, Bu. Jendela. Iya. Nah, ya, berarti sudah mantap nih Ananda Ibu nih. Udah paham dia kapan dikatakan garis. Garis apa yuk? Garis apa yuk? Tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus. Apabila dia tegak lurus, dia membentuk sudut 90 derajat. Garis tegak lurus itu adalah saat kebalik. Ya. Nah, oke. Ini kita lihat contoh. Perhatikan gambar berikut. Tentukan pasangan garis yang sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Ini gambar apa? Gambar Limaskah? Apa ini? Limas. Zoom dan sebagainya. Coba garis apa ini? Lihat, apa gambarnya ini? Mas, Bu. Ya. Nah, di sini yang diminta garis sejajar berpotongan dan tegak lurus. Ada di sini yang sejajar yaitu CF. CF itu garis sejajar, Bu. Dengan B. dengan apa? Dengan BE. Ya, good. Apalagi yang sejajar di sini diklat. Garis B. A. B, Bu. CF dengan AD. AB dengan Dan CF. DE. Ya. Kemudian mana lagi? AD dengan BE. Ya, kemudian mana lagi? CF dengan AD. Nah, itu untuk yang sejajar. Kemudian berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Siapa ini yang berpotongan tegak lurus? Nih, yang tegak lurus. Ini gambarnya, perhatikan. CF dengan CA, Bu. Iya, bagus. Apa lagi? Maaf, Bu, tidak nampak, Bu. Tidak nampak? Iya, Bu, saya juga, Bu.
Yang lain bagaimana? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak nampak, Bu. Sinyalnya berarti itu nak. Nampak. Ya, kayaknya itu sinyal itu nak. Garis BE dengan CB. Nanti Ibu akan bagikan ini ya. Ibu akan kirimkan. Nah, kemudian yang mana lagi? Bu. DF dan FE, Bu. Garis DE. DF, garis FE. DF, Bu. DF. Ya, DF bagus. dan FE, Bu. DF. Iya, CB. dan DF. Terus DE dan Oke, Bu. F, Bu. DE. DF. Ya, bagus. FE, Bu. Nah, ini ya. FE dengan BE. Nah, berarti Ananda Ibu sudah paham. Ada ngerti dia. Nah, ini lagi. Sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan, maka irisan keduanya menghasilkan. Dia tidak berpotongan, tidak terletak pada bidang, maka menghasilkan A sebuah titik, B dua titik, C tak hingga titik, D himpunan kosong. Menghasilkan himpunan kosong. Oke. Kita lihat yang ini. Sekarang kita lihat PPT, Bu. Ini kelihatan hubungan antara titik, garis, dan bidang. Tidak, Bu. Ya. Bentar ya. Nampak, Bu. Sebentar. Sangat nampak. Nah, bentar. Waduh, ngantuk si Malik. Oke, kita lihat kembali. Pak, sambil menunggu PPT Ibu, kita redangan otot dulu. Ya, ini udah kelihatan? Tidak, Apa yang pertama tulisannya yang di atas? antara titik garis dan bidang. Hubungan antara titik garis dan bidang. Ini apa? Hello. Halo. Halo. Hello. Hai. Hai. Oke, biar kita tidak ngantuk, Ibu mengadakan. Kalau Ibu bilang Hello. hello, kamu jawabannya apa? Hai. Hello. Hai. Ya, oke. Hai. Kita ulang. 1, 2, 3. Hai. Hello. Nggak ada suaranya, nggak semangat. Udah sarapan belum? Udah, Bu. Belum. Yang belum makanya lemas dia tuh. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello, hello. Hai. Hai. Hai, hai. Hello. Hello, hai. Hai, halo. Hello. Hello, hai. Hello. Hai, hello. Hello. Hello, hai. Oke, itu tadi pemanas. Ananda Ibu kembali konsentrasi. Ya, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, ini kita lihat. Ini maksudnya apa ini?
Front. Siapa yang tahu artinya? Arti elok ron apa? Lihat gambar. Lihat gambar. Ini tadi kan kita sudah cerita panjang lebar nih. Udah cerita tentang garis, tentang titik, tentang bidang. Nih katanya, yuk ingat kembali apa itu titik, garis, dan bidang. Jadi di sini artinya di sini ada titik, ada garis, kemudian ada bidang. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari cerita yang awal tadi, dari pengertian. Siapa yang bisa? Apa itu titik, apa itu garis, apa bidang? Silakan, ayo. Garis merupakan rangkaian supermarket hanya berdimensi 1, Bu. Ya, lanjut. Sebentar ya, Nak. Ibu telepon. Silakan dilanjut. Ini apanya tadi yang garis? Halo, Assalamualaikum, Bu. Halo, Bu. Belum, Edi lagi Zoom nih, Bu, sama anak-anak. Udah langsung aja diteruskan juga di kedinasan, Bu. Mana tahu nanti ada kawan yang lain yang ingin berminat. Iya, Edi Japri juga, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya, Nak. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Lewat. Oke, kita kembali ke titik, garis, dan bidang. Coba ulang lagi, siapa saja yang bisa menyimpulkan. Garis adalah kumpulan beberapa titik, Bu. Garis adalah kumpulan dari beberapa titik. Oke, Hafiza, apa Hafiza? Kumpulan titik-titik menghasilkan garis dan beberapa garis berpotongan menghasilkan bidang, Bu. Iya, bagus, mantap. Ada lagi? Baru 2 orang. Oke, kita lihat yang berikut. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, tadi udah ya, udah paham ya? Apa yang dikatakan titik, garis, dan bidang, bagaimana hubungannya juga. Kemudian menjelaskan kedudukan dua garis.
Kemudian yang berikut, melukis hubungan antara titik, garis, dan bidang. Melukis kedudukan dua garis. Nah, ini dia. Number head together. Apa artinya? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang tahu artinya? Apa Bu? Head together. Gimana nih bahasa Inggrisnya? Lihat, mana ini presentasinya? Kelihatan kan? Nomor kepala bersama, Bu. Hah? Nomor? Kepala bersama. Iya. Nah, ini dia. Saatnya kita melaksanakan dari kebersamaan. Nomor kepala bersama itu kita mengadakan diskusi kelompok. Nah, ini dia tadi. Nah, it's time to play. Number head together. It's time to play. Saatnya kita mulai. Saatnya kita mulai. Di sini ada kartu spin. Ya, Spin ya Bu. Nah, ini nanti kita akan putar. Nah, ini dia. Betul Bu. Ya. Jadi, apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini? Paling atas. Jadi, telah kita pelajari pada hari ini. Nomor 2 Bu. Nomor 2. Dari dalam kumpulan dari titik yang mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak memiliki lebar. Tidak, bagus. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 1 sudah? Pokok dasar yang punya kayak gini. Sudah nomor 1? Sudah. Sudah. Titik adalah sesuatu yang tidak memiliki bagian sama sekali, tidak berbentuk dan tidak memiliki ukuran. Jadi itu yang dikatakan dengan titik. Kemudian garis adalah kumpulan dari titik-titik yang mempunyai panjang dan tak terhingga. Terus tetapi tidak memiliki lebar. Nah, nomor 4 dan garis sejajar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nomor terakhir sudah. Sudah Bu. Apa nih yang terakhir yang sudah? Garis berpotongan tegak lurus. Iya, lurus. Tegak lurus. Kemudian garis berpotongan. Sudah, oke. Ada banyak enggak? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari putaran kuis kita tadi ini ada pertanyaan enggak? Kalau tidak, kita masuk ke kuis. Oke, masuk kuis. Siap masuk kuis?
Siap. Siap, Bu. Siap masuk kuis. Siap, Bu. Siap, Bu. Sediakan buku. Bu. Silakan sediakan buku. Pegang penanya masing-masing. Iya, Bu. Oke, ini dia kuisnya. Buku apa, Bu? Buku latihan saja. Oke, silakan dikerjakan waktunya 5 menit. Silakan. Buat gambar, Bu. Perhatikan gambar berikut. Nggak usah minta gambar, jawaban aja langsung. Hubungan antara titik dengan garis. Hubungan antara titik dengan bidang. Hubungan antara garis dengan bidang. Bagaimana hubungannya ini? Ini ada bidang KLMN. Bagaimana hubungan garisnya? Garis A. Mana berada titiknya? Kemudian L juga. Kemudian yang kedua, 2 garis sejajar, 2 garis berimpit berpotongan, 2 garis berpotongan tegak lurus. Nya 5 menit dari sekarang. Yang udah selesai silahkan japri Ibu. Bu. Silahkan dijapri ke Ibu yang udah selesai. Jawaban aja kan, Bu. Yoi. Enak. Ayo baca. Karena kemarin ya. Kalau kemarin lah. Baca. Kenapa masih tidak terwujud? Bukan. Lewat. Tolong perbaikan. Patah, ganti patah. Benar patah tuh ganti tuh. Kalau megang patah kan, buka mahal tuh ya. Patah, ganti tuh, aku ganti tuh. Aku ganti tuh. Lewat saya. Ya, enggak bagus. Lengkap enggak bisa kan sudah enggak dulu. Maka akan sih kan teknik. Terusan dong. Dari kemarin dari dulu lagi. Coba situ. Udah siap? Belum, Bu. Nggak tahu Apa ganti. yang hitam sama tompel? Apa? Karet. Ganti. Mana ada karet di pas? Ganti sini ganti. Patah, woi ganti. Woi, kulu. Anak Ibu, tolong speakernya dinonaktifkan dulu kalau mau bercerita dengan keluarganya. Ya.
biar fokus temannya menjawab kuis. Patah ganti. Nah, siapa itu? Panzer, saya boleh pesawat teman. Jam 8 Ibu. Sudah siap? Jam 8. Oke, baik. Untuk kuisnya Ibu tunggu di Japri Ibu nanti. Sekarang jamnya menunjukkan pukul 8:03, berarti batas Coba kau yang adalah jam 8:10 ya. Coba dulu. Lewat dari itu berarti Ibu tidak terima lagi kuisnya. Yang cepat itu yang dapat. Namanya kuis kan? Bodoh ini memang kayak gini dia bodoh. Memang agak. Benar kan? Iya Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Jelas Bu, ngapa? kita ujian kapan, Bu? Ujian apa, Nak? Ganti. Ujian UTS. Oke, baik. Untuk UTS ini Apa pula? karena kondisi kita di masa pandemi seperti ini, jadi Ibu sudah menyepakati dengan pihak sekolah. Kami telah mengadakan kesepakatan, yaitu utusan dari sekolah, kepala sekolah, kurikulum dan beberapa wakil lainnya. Untuk ujian itu akan diserahkan ke guru mata pelajaran masing untuk UTS ya. Dan khususnya kalau matematika dengan Ibu itu nanti akan bagikan soal dan juga dari tugas-tugas yang telah ada ini tadi. Tugas kan sudah banyak dari awal ya. Mulai dari apa yang pertama? Ayo, semester genap. Pertama, Tugasnya Mencatat Bu. tugas Mencatat Bu. mencatat ya, kemudian Membuat kesepakatan yang kedua. kesepakatan kelas. Oke, mantap. Apa lagi? Yang ketiga, himpunan. Himpunan semester Iya, himpunan tuh semester 1. Coba Apa lagi? Ayo, ini lagi tugasnya. Tidak samakan Bu. terbuka, Bu. Bertidaksamaan, tidak samaan itu Memahami semester aljabar. 2, aljabar semester 1. Pengertian kalian terbuka, Bu. Mencatat persamaan dan Iya. pertidaksamaan linear satu variabel, Bu. Iya, mulai ya pertama ya, PSP dan PSP. Clipping, Bu. Lakukan kelas, kemudian satu apa lagi, mengumpulkan clipping. Nah, ini cerita clipping. Oh, yang Ada mencari yang bentuk lebih dan Rudy, Bu. Ananda itu. Ya, aritmatika sosial, perbandingan senilai berbalik nilai, kan? Ya, Bu. Perbandingan dulu, baru aritmatika. Untung rugi. Ya, kalau perbandingan itu ada skala, kecepatan. Nah, yang untuk aritmatika, untuk clipping, Ibu sudah suruh buat. Ibu kasih contoh. Nah, yang lebih hebatnya ada Ananda Ibu. Contoh yang Ibu kasihkan itu yang di printnya mentah-mentah. Karena Ibu suruh tulis tangan. Ini yang di printnya kembali. Ya, Bu. Ada kan? Benar nggak yang Ibu bilang? Dengar. Nah, dan ada orangnya di dalam ini. Ibu nggak usah sebutkan. Ya.
Jadi yang ingin memperbaiki kembali makalahnya, silahkan diperbaiki, antarkan sama ibu. Antarkan besok dengan ibu. Ya, tangan ibu. Oke, siap nak? Ada pertanyaan? Nah, karena waktu kita sudah habis dan juga telah lewat, maka sebelum diakhiri tolong ditutup kembali, disiapkan kita berdoa kembali. Silakan Ihsan. Tadi siapa yang mimpin tadi? Ihsan ya? Ya Bu. Iya Bu. Silakan Ihsan. Siap, gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan suaranya semua. Ulang-ulangkan. Siap, gerak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, karena waktu kita telah habis, ya jangan lupa nanti tugas-tugasnya dikumpulkan kembali. Ingat kesepakatan kelas yang telah kita lakukan, yang telah kita sepakat ya. Jadi lebih bagus mengumpulkan tugasnya. Saya boleh ada pertanyaan nak? Kalau tidak, oke. Ya, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam dan keluarga.